A recent study highlights the linguistic diversity around us. 7,168 languages spoken every day across the globe. However, nearly half of these languages are the risk of extinction, potentially resulting in the loss of about 1,500 known languages by the end of this century. With the increasing rate of language extinction, is there a way to mitigate this complex linguistic challenge? Di bahasa dunia ini ada sekitar 6.000-7.000 bahasa. Di Indonesia ini ada sekitar 600-700 bahasa daerah. 10% dari jumlah seluruh bahasa di dunia dituturkan di Indonesia ini. Tapi situasinya agak sedikit menyedihkan. Bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu memang terjadi ancaman kepunahan bahasa. Jadi kalau UNESCO, hampir sekitar 130-140 bahasa di Indonesia itu terancam kepunahan. This is Ferdinand Aki Kurniawan, one of the heads of the Master's Program in Linguistics at Atmajaya Catholic University of Indonesia. We asked a couple of questions, hoping to discover the underlying cause behind the alarming linguistic issues in Indonesia. Di Indonesia ini lebih kepada language shift. Mau nggak mau ya, karena ekologinya sudah berubah, kita semua belajar bahasa Indonesia, ada satu perubahan di mana tanpa sadar mungkin orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa daerah. Nah makin kesini, itu bahasa daerahnya makin ditinggalkan. Terancamnya ini bukan oleh bahasa Indonesia, tapi dari nilai ekonomi bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada bahasa yang mengancam bahasa lain. Gitu. In what ways does the fading away of local languages impact civilization at a broader level? Bahasa itu selalu berhubungan dengan kultur. Jadi biodiversity itu equal dengan cultural diversity. Dan kalau kita suatu bahasa punah, kita bukan cuma bahasa itu yang punah, tapi lokal wisdomnya juga punah. Cara kita melihat suatu budaya itu juga punah. Jadi local wisdom serves as a guiding compass through challenges, a legacy, a gift, and a responsibility. Each story and ritual acts as a bridge connecting the past to the future. From ancient teachings, we catapult into a present reshaped by technology. Artificial intelligence, AI, a beacon of progress, brings unprecedented opportunities and challenges. Selama ini kita terpaksa untuk mengikuti cara interaksi kita dengan mesin dengan keterbatasan mesin. Kita berinteraksi sama mesin itu pakai keyboard. Padahal sebenarnya kita bisa bikin nih interaksi dengan mesin yang lebih alami dan mungkin lebih mudah untuk orang. This is Desi Puji Lestari, researcher and lecturer at the Bandung Institute of Technology who focus on the area of speech processing of artificial intelligence. Ketika mesin bisa memahami bahasa manusia, itu disebutnya dengan speech recognition. Lalu kemudian ketika mesin bisa menjawab seperti halnya manusia, itu disebutnya speech synthesizer. Nah, ketika dua hal ini yang kemudian dihasilkan dari speech processing, itu kita gabungkan ke dalam mesin. Nah, jadi interaksi manusia dengan mesin tidak lagi perlu menggunakan keyboard atau mouse. Can AI be a catalyst in preserving these linguistic treasures and preventing extinction? Jadi ada banyak kasus di dunia ini bahasa-bahasa yang penuturnya misalnya tinggal satu orang. Gitu, satu nenek-nenek doang, bahkan dia nggak bisa ngomong lagi sama yang lain gitu kan. Bahkan tidak ada dokumentasi dalam bentuk tulisan gitu. Nah, saya membayangkan, di Indonesia pun jangankan bahasa-bahasa yang jarang dipakai. Bahasa yang major tadi saja, semakin hari penuturnya semakin sedikit. Salah satunya ya karena emang nggak ada yang diajak ngobrol. Nah, kemudian generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, saya percaya bahwa akan semakin banyak interaksinya sama komputer, sama mesin. Jadi kita perlu juga bikin teknologi yang bikin komputer bisa paham bahasa tersebut. As it turns out, the rapid development of technology, especially in the artificial intelligence world, opens new opportunities to solve the longing and complex problem of language extinction. Preserving languages proves to be a more intricate and structurally challenging task. With each language that fades away, we become a little less rich in our shared human experience. Acknowledging this urgency, we started an initiative spearheaded by GIZ, aptly named Fair Forward, to embark on a pioneering mission to leverage AI in the preservation of linguistic heritage.
FairForward itu adalah program Artificial Intelligence for All atau kecerdasan buatan yang inisiatif globalnya ada di 7 negara, salah satunya Indonesia. Nah, di Indonesia ini adalah kerjasama antara Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau BMZ yang diimplementasi oleh GIZ bekerjasama dengan Kementerian PPN atau Bappenas Republik Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan pendekatan AI yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. This is Carlin Octaviani, Advisor for Natural Language Processing, initiated by GIZ FairForward Indonesia. Kemudian kita punya program, salah satu yang menarik adalah Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa Minangkabau, Bali, dan Bugis. Setiap wilayah punya akar bahasanya masing-masing, dan yang menarik sebenarnya dengan pemilihan 3 ini kita mewakili wilayah Sumatera, mewakili Bali yang ada representasi Bali sampai Sumbawa, kemudian kita mewakili Indonesia Timur dengan Bugis. How does this initiative substantial for the preservation of local languages? Melihat ini sebagai juga dokumentasi budaya ya, bahwa kan banyak pengetahuan dan pembelajaran tentang bahasa daerah tuh dilakukan secara oral, diturunkan dari bentuk cerita rakyat ataupun cerita penuturan anak ke ibunya, orang tua ke anaknya gitu ya. Jadi kalau didokumentasikan dalam datasets dan diperkenalkan juga kepada inovator-inovator daerah, bisa dibuat secara aplikatif untuk dimanfaatkan sama masyarakatnya, sehingga pengetahuan dari mulut masyarakat adat kembali ke masyarakat adat. Setiap bahasa targetnya itu punya 10 juta kata, dengan total berarti dengan 3 bahasa ini nanti akan 30 juta kata yang dikumpulkan. Yang menarik dari FairForward ini, kita nggak cuma mendukung ekosistem AI-nya, tapi juga memastikan ekosistem AI ini punya etika dan bertanggung jawab. Salah satunya dengan pola pengumpulan bahasanya. Jadi kita mau mengumpulkan keragaman orang yang bekerja sebagai anotator atau pengumpul datanya gitu ya. Jadi mereka punya ragam dialek dan mereka juga kita pastikan akan keseimbangan gendernya gitu. Sehingga kita bisa nanti melakukan analisa bias gender dalam penggunaan bahasanya ini setelah datanya terkumpul gitu. Sekarang sedang diproses bagaimana kita bisa punya model AI yang sumber data terbuka untuk melihat bagaimana sih model bahasanya yang nanti kita akan bikin ini. Kemudian juga kita menganalisa bias gender dalam ketiga bahasa ini. In order to execute the project, we forge a collaborative partnership with Prosa, a startup company from Bandung. NLP itu bagian dari artificial intelligence, tapi fokusnya di domain bahasa. Jadi bagaimana caranya supaya komputer itu bisa memahami bahasa manusia ataupun mengenerate bahasa manusia, di antara 2 hal itu. Tapi kemudian berkembang kemana-mana sampai akhirnya mungkin sekarang banyak yang pakai untuk dialog, jadi otomatik dialog seperti chatbot begitu. Nah itu sebenarnya di belakangnya itu engine-nya NLP. Sejak tahun 2018 itu berkembang yang namanya deep learning berbasis embedding. Jadi kalau yang deep learning berbasis embedding untuk natural language processing, sebenarnya si kalimat itu diubah menjadi angka ke dalam komputernya. Jadi satu kata itu satu vektor angka gitu. Jadi satu kalimat bisa jadi matriks gitu, berupa angka-angka semua. Nah angka itu dianggap ya difahami oleh komputer. This is Ayu Perwirianti, co-founder of Prosa, an artificial intelligence company specializing in natural language processing of the Indonesia language. Kalau yang saya kerjakan sekarang di FairForward ini, kita kan proyeknya adalah mengumpulkan bahasa daerah. Data yang kita kumpulkan itu sebenarnya kalau dilihat-lihat itu akan ada 3 jenis task. Yang satu adalah terkait dengan mesin translation. Karena teman-teman anotator ini kita minta untuk mentranslate dari mulai bahasa Indonesia ke bahasa daerah mereka. Nah itu adalah dataset yang bisa nanti kita pakai untuk membangun mesin translation. Terus kita juga punya istilahnya topic classification. Jadi kita minta teman-teman anotator untuk menjawab sebuah pertanyaan. Terus sebenarnya bukan menjawab sih, lebih ke tolong tuliskan tentang hobi Anda misalnya. Apa pendapat Anda tentang memasak dan seterusnya. Sama satu lagi adalah sebenarnya language identification. Jadi kan ada bahasa Bugis, Minang, Bali, Indonesia sebenarnya ya. Itu kan tipis-tipis ya. Misalnya Minang sama Indonesia mungkin banyak kesamaannya. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat, nanti kita mengidentifikasi ini sebenarnya kalimatnya itu bahasa apa. Kalau kita mungkin
teman-teman ngelihatnya hanya kumpulan kalimat, tapi sebenarnya di balik itu datasetnya bisa kita pakai untuk membangun beberapa NLP task. Termasuk untuk bikin satu lagi ya, pre-trained language model seperti GPT. Through collaboration, we're not just preserving languages, we're preserving identities and traditions. The impact of this project extends beyond words. It's about cultural revival, connection, and empowerment. In the heart of AI and NLP, we find a story of language's resilience, brought to life by a dedicated team and the transformative power of technology.